Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Islam Podcast sama aku Adrami Spradi dan host kita Wawan Surisna. Apa nih? Hah? Di luar lagi Pak? Di luar lagi. Di luar lagi. Di tempat apa ya? Kafe ya. Kafe. Tomorrow. Masih ya kan sponsor? Enggak, belum Sponsor. Maunya sih gitu ya. Siapa tahu kan. Siapa tahu ya. Tapi Dapat kali ini pitching. kita nggak sendiri Pak. Ya. Ada apa? Dapat apa? Dapat pitching. Di pitching ya kan. Kalau kita nyampaikan apa proposal gitu kan. Boleh lah. Boleh lah. Kita Siapa tahu ini kan di approve sama mereka. Ayo. Boleh. Branch apa? Sintang. Anjir. Branch. boleh. Bisa dibicara. Namanya juga ini kan Usaha. Lanjut yuk. Tapi kena sendiri Pak kali ini. Oh iya. Kita ditemani salah satu apa? Kok lama Apa tuh ngundang bilangnya istilahnya? ya kawan kita. Kawan diskusi, Pak. Jadi kawan diskusi. Kawan diskusi Kawan kita. nongkrong kita. Buat nongkrong yang sempat kemarin hadir di Islam Podcast juga ya. Podcast. Oh, yang pembahasannya terkait ini ya UMKM ya. Bisnis Pak. Bisnis. Bisnis. Kita sambut Bang Andre. Ye. Halo teman-teman. Terima kasih Pak. Yo, terima kasih sudah diundang. Iya Diundang, dong. Pak? Diundang, Pak. Jelas diundang. Diundang. Hah? Diundang. 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 Jadi Kan. diundangin. Oh. Anda mau kayak Pak Anies ke Diundang Pak. diundang. Kalau ini saya nyampaikan. Kalau kata Pak SBY enggak apa-apa, semua yang datang boleh. Iya. Boleh. Kan takutnya Masa? kamu kan aku bilang ngundang terus kaunya nggak ngundang. Apa nih? Yang penting aku enggak nyelonong. Nah, Minta izin. itu. Izin dulu. Yang datang nanti kan Oh. begini. Orang Tapi sebenarnya tadi briefing dulu Pak. ya kan sekiranya open house. Oke. Jadi setelah kan kita rekaman bulan April ya. Karena April. bulan Maret enggak ada rekaman sama sekali. Ya istirahat lah ya vakum Istirahat. dulu. Nah, jadi kita rekaman di bulan April ini dan ya kita open house lagi ya. Open Ya, house. kita open house nih. Kita open house nih. Jadi kita ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri dulu ya. Selamat Buat Raya teman-teman Idul ya. Fitri. Mohon maaf lahir batin. Nah, ini balik lagi kau Nah. nguploadnya kapan? Mohon maaf aja pertengahan bulan April Oh, Pak. ya udah, berarti Tapi kan kan udah ada narasi. Iya. Bikinnya April. Ini April. ya cepat aja. Oke. Terus kita mau bahas apa Pak? Langsung pembahasan kita yang Jadi pembahasannya banyak Pak, numpuk nih Pak. iya karena bulan Maret kemarin kan kita nggak ada apa diskusi segala macam. Oh. Kita rangkum apa dulu? Oke, yang pertama nih mungkin teman-teman yang di luar Sintang ya, atau mungkin teman-teman yang di Sintang udah ngalamin ya. Jadi waktu bulan Februari pertengahan awal akhir kah? akhir ke awal Awal-awal puasa ya. Awal puasa tuh berarti puasa. kan akhir Februari. Akhir awal Februari puasa awal. itu kan sempat langka ya, BBM. Bukan langka sih, ada, tapi kayak harus ngantri gitu loh. Ya. Dan ngantrinya panjang gitu. Ya, betul, Nah, betul. waktu itu tuh sempat katanya bilang dari diskusinya Pak Bupati Ya. ke Pertamina. Ini Pertamina yang monopoli BBM di sini nih. Ya. Kan betul kan? Ya, nggak ada tempat Nggak ada lain. tempat lain nih, Ya, nggak betul. ada sel BP lain, Nggak nggak ada. ada. Tadi Pertamina dimintain pertanggung jawabnya kenapa bisa terjadi kecelakaan. Ya, Pertaminanya terkilah Pak, karena Sungai Kapuas surut, nggak bisa mendarat, nggak bisa berlabuh, Iya. susah berlabuh, Kapal pontonnya nggak bisa ya. nggak bisa masuk Sintang Nggak bisa katanya. masuk. Akhirnya masuk sampai Sanggau. Ya. Akhirnya dibilang lagi lah karena baru mau dibikin plannya apa gitu, tempat untuk apa di Sanggau tuh. Wait. Ketika udah kejadian baru ada plannya. Baru mau dibikin. Emang nggak ada mitigasi Emang emang ada gitu. mitigasi, padahal tiap tahun ada. Ini yang terbayang di kepalaku nih. Ya. Kenapa sampai tiap tahun kemarau kayak? Ya. Tiap tahun kemarau nih. Tapi masalahnya Pertamina sebagai memonopoli minyak di sini itu nggak bisa
langsung mitigasi hal itu gitu loh. Nah itu anehnya. Sebenarnya kan ini permasalahan ini beberapa tahun lalu sering kejadian ya. Tapi nggak parah Pak. Iya, Tahun-tahun kemarin nggak parah. Nggak separah ini. Tahun-tahun sebelumnya itu ada mungkin paling lama seminggu, Ya, cuma berapa hari, tapi memang berdampak juga. Seharusnya sih mitigasi ini udah diplankan udah dari 10 tahun lalu ya seharusnya. Iya. Karena surutnya Sungai Melawi itu mulai 15 tahun itu udah mulai kerasa, mulai tanahnya itu mulai tinggi. Bukan mendangkal. Kayaknya airnya malah makin naik lah. Akhirnya makin Airnya makin naik Ya, tapi tapi permukaan permukaannya mulai sungainya naik. Ya. karena kan kena tambang Iya, pasir. cuman naiknya Ya. kemarin viral. cuman naiknya tanah itu nggak merata. Ya. Di beberapa bagian malah mendalam, beberapa bagian malah naik. Nah, sedangkan di tempat penampungan kita yang SPBU Pertamina penampungan di Sintang itu malah naik permukaannya. Ya. Itu yang menurut pandangan saya, yang saya lihat sepertinya sih di situ sepak mata. iya, di situ kalau surut lebih cepat naik kan, lebih cepat muncul tanah-tanahnya daripada tempat lain. Jadi masuk akal. Tapi hanya saja bukannya itu terjadi setiap bulan-bulan tertentu. Jadi kan sudah bisa direncanakan ya mitigasinya ya. Ya. Kita nggak tahu juga internalnya sana kayak mana ya. Mungkin dananya nggak ada, tapi rencananya ada. Atau kayak mana. Cuman kita sebagai masyarakat cuma sangat menyayangkan sepertinya ya. Hal yang tiap tahun itu sesuatu yang sudah bisa diprediksi loh. Oh, kemungkinan kemarau nih, surutnya ini harusnya ada cara lain. Sepertinya bakal terulang lagi di depan-depannya. Mungkin memang planning mitigasinya tuh udah ada, cuman tadi kendala biaya apa. Yang jelas actionnya malah kurang gitu ya. Dirasa untuk masyarakat. Ya, sampai ngantri enggak? Nah, aku ngantri Yang tuh. awal-awal puasa. Oh, awal puasa aku enggak ngantri tetap ngantri. Tapi yang pas pertalite habis tuh loh, malah ngantri Pertamax. Oh iya, pertama habis Pak. Pertama habis. ya. Yang anehnya itu masyarakat ini kayak pertama habis, ya udah pertama ada antri pertama. Iya. Lalu pertama bisa mahal. Ya karena mau Sebenarnya itu sudah kebiasaan kita loh. Karena kita tinggal di area Kalimantan. Kalimantan itu mahal murah ya, belakangan. Yang penting ada. dulu. Ingat dulu kita 2011 ke atas, 2010 ke atas sebelum 2020, orang hampir tiap hari ngantri ke SPBU, yang antriannya panjang-panjang. Di premium. Iya. Ya. Itulah mereka udah nggak nyari lagi yang harganya murah, tapi yang penting ada. Iya. Itu udah kebawa sampai sekarang. Ya, Kita udah punya mindset. Kita tuh nggak penting harganya mahal, yang penting ada dulu barangnya. Karena kebutuhan dasar. Iya. Kita mau kemana-mana kan kendaraan. Betul. Beda dengan kita kalau tinggal di Jawa. Ya. Tinggal di Jawa, semua SPBU ada, dan setiap berapa kilometer ada SPBU. Sedangkan kita satu foto bisa cuma satu, bisa dua. Yang penting ada loh kita. Jaraknya jauh lagi. Iya, betul. Dan kalau yang di Jawa kan istilahnya ada SPBU swasta. Betul, banyak pilihan. Banyak. Kita terpaksa memilih yang ini. Apapun keadaannya, kita harus cari solusinya. Kalau kita ngeluh aja, kita nggak dapat loh. Apa yang kita perlukan? Di sini kita perlunya bensin nih. Di tempat ini jual bensin, tapi cuma satu-satunya. Loh, nggak ada. Dia ada sebenarnya, tapi lebih mahal. Mau nggak mau dong kita ambil. Iya. Apapun yang terjadi, kita harus motor kita harus jalan dong. Jalan. Karena belum lagi kita apa tuh naik kendaraan. Betul. Nggak bisa Kendaraan untuk jalan. pribadinya masih banyak dibanding kendaraan umum. Iya. Betul. Ditambah lagi jalan kita di sini nggak lurus aja, naik turun. Jaraknya pun nggak dekat. Jaraknya nggak deket. Jadi kalau mau pakai sepeda, kalau orang-orang Jawa yang ngomong mending pakai sepeda, coba lihat jalan kami di sini. Terus ngengkol di siang hari. Oh, coba lihat dulu. Ultimate. Banyak orang-orang yang dari Jawa taunya Taunya di sini nih slow living kok. slow living. Enggak, kami terpaksa hidup kayak gini. Terpaksa hidup seperti ini. Karena fasilitasnya mau Karena gitu. fasilitas enggak. Itu belum lagi. Orang di sini mau naik kendaraan umum. Kendaraan umumnya nggak ada.
betul. Orang di sini mau jalan kaki, zebra crossing lo nggak ada. Tempat jalan lo nggak ada kita. Jangankan di pinggir kota, tengah kota aja nggak ada kita zebra crossing. Dari fasilitas kurang. Dari tempat kita panasnya tuh luar biasa. matahari di sini sejengkal. Bagi musim kemarau ya. Iya. Hujan sekali, Oh, kemarin kemarau sekali. Nah itu. Kemudian berlanjut lagi. Apalagi tuh? sampai mendekati Lebaran. Masih Masih Di bensin ya? Di daerah hulu ya Pak ya. Daerah timur Kalbar nih masih bermasalah nih. Melawi, Kapuas Hulu, Skadau. Semua berebut BBM di Hanggau. Karena kan harus cuma bisa pakai mobil. Iya. Gitu kan. Berlanjut sampai pertengahan puasa, lanjut lagi sampai mau Lebaran. Ya. Nah, mau Lebaran lebih parah lagi Pak. Bisa habis. Akibat perang nih Pak. Oh, Perang Iran iya. macam kan, Israel macam. Situasi tidak bisa kita kendalikan ya. Serat Hormuz ditutup katanya kan. BBM nggak bisa masuk. Si Bahlil ini, Menteri SDM kita nih, Bersinar. bilang BBM kita cuma tahan 22 hari. Betul. Wah, panik nih orang kan? Iya. Panik. Sampai akhirnya orang pada panik buying, beli semua. Kemarin saya Lebaran di Pontianak. Iya. Itu lebih parah Pak dibanding sini. Lebih parah. Karena panjangnya itu bisa mungkin lebih dari 1 meter. Oh iya. Antriannya. Sampai keluar jalan. keluar sampai jalan. Itu tidak hanya satu SPBU, hampir semua SPBU di kota. Hampir semua SPBU di kota ngantri akibat panik buying itu. Dari Pemkot, dari Pertamina bilang stok aman. Stoknya aman ya betul, stoknya aman ada. Tapi ngantrinya itu. Dan anehnya Pertamax nggak ada. Oh iya, pertama Pertamax dong. Pertalite ada. Ah ya. Pertamax tuh ada, cuma kayak nggak setiap SPBU tuh ada Pertamax. Hanya Apakah beberapa SPBU, mungkin satu lah. SPBU Pertamax misalkan. Sebelumnya tuh Pertalite semua. Nah Pertalite tahu lah orang ngantrinya kayak gimana. Iya. Belum lagi yang bolak-balik buat untuk eceran. Dikeluarkan lagi isinya bisa. Iya. Itu trik sekarang. Ya, peluangnya ada. Nah, orang aku ngeliat sendiri orang habis itu ngantri kan keluar tuh udah selang tuh udah Udah siap. di pagar STB. Di sini apa di mana Pak? Di sini. Di Sintang. Sintang kemarin pas aku ngantri pertama sana itu kocak. Bahkan lagi gitu sih. Saking pertama itu udah habis kan. Tinggal pertama itu kok aku Pertamax ngeliat lagi. nih bapak-bapak ngapain nih di luar dengan NMAX-nya itu ngambil Keluarin gitu ya. Heeh. Karena NMAX kan besar ya tangkinya. Nggak tahu ya. Lumayan sih besar. Lumayan. Dari motor metik biasa. Yang jelas bisa. dia di bawah tuh enak tuh Iya, iya. ngeluarinnya. Bukan kayak ini lagi. Nah bukannya Ya. kan kalau kita kan di jok kalau jok. motor beat atau bebek yang lain tuh. Nah, terus masalahnya adalah lebih antrian itu lebih parah di daerah utara itu ya, pesisir. Iya, pesisir. Pontianak, Sempawah, Kuburaya, Singkawang, Sambas, Bengkayang, nah, itu parah Pak. Parah. Antriannya panjang sekali. Ya. Sampai orang banyak yang bikin kan di TikTok tuh banyak yang live antri bensin, war bensin. Oh yang story nge-spam itu. Itu apa? Tetep Kami live aku isi bensin, aku isi bensin tau gak sih? Ada itu yang nge-spam itu. Aku isi bensin. Oh, lagu ini Pakai lagi India ya. Iya itu. Ada kan? Nah, itu. Aku isi bensin. Terus nanti pas udah itu perang telah usai. Habis perang telah usai, motoin orang ngantri. Kami pernah di situ di posisi. Aduh, lagu perunggu. itulah makanya yang ke daerah-daerah situ tuh lebih parah. Ditambah komunikasi dari Pemkotnya bilang Pemkot Pertamina bilang aman stoknya Kalbar. Pemkotnya bilang tidak boleh panik buying. Gimana mau komunikasinya itu Bang dari pusat duluan yang masalah. Si Bahlil ini yang bikin Tinggal 20 hari. tinggal 20 hari bilangnya. Masyarakat apa enggak takut gitu. Oh, tinggal 20 hari, ayo kita cari bensin gitu kan. Kan Sebelum ditambah- Lebaran. Ditambah tadi kan kita ada Pertamina doang nih. Nggak ada. Iya, betul. Pertamina doang nih, enggak ada yang lain. Sebenarnya ya, kalau menurutku apa yang dinyatakan Bahlil itu adalah laporan sama atasan.
Oke. Seperti kalian ngelapor ke atasan, kalian real keadaannya kalian laporkan seperti itu. Nah, cuman menurut mungkin juga ada dilematis ya. Apakah harus apakah pas diwawancara, Bahlil diwawancara, apakah dia harus menyatakan realnya atau dia harus menutupi? Paham. Ya kan? Kayak kalau di Jepang mereka langsung ngasih tahu loh, Ya. oh kita masih ada segini nih. Masih ada berapa ratus hari kalau salah. Tapi lebih banyak di Jepang Pak harinya Ya Pak ya. udah lah itu memang jauh lah. Tapi gini juga, kalau kita bandingkan Jepang dengan Indo, operasionalnya pasti besar Indo. Ya. Indo berapa pulau, berapa juta orang. Wih. Dibandingkan dengan Jepang. Jepang satu pulau. Pulau Ya kan? pada penduduknya Ya, beda. lebih banyak pakai kereta juga kan, sedikit yang pakai mobil. Mungkin aja stok kita yang 20 hari itu bisa 200 hari di Jepang. Iya kan? Itu kita ngeliat dari operasional ya bentuknya. Konsumsi tinggi. Konsumsi kita tinggi, operasional kita tinggi. 20 hari itu dengan keadaan perang. Ya. Tapi kan nggak mungkin. Menurut kalian mungkinkah Pertamina ketika tahu cuma 20 hari mereka nggak usaha? Usaha. Nah, Ada cuma usaha. iya. Jadi begini, ketika orang yang paham keadaan pasti nggak akan terlalu panik buying. Tapi kan masyarakat kita, aku nggak membenarkan apa yang dikatakan Pak Bahlil, tapi aku juga nggak bisa membenarkan apa yang masyarakat kita pikirkan. Masyarakat kita itu selalu memikirkan semuanya tuh di bagian negatifnya dulu. Ya skeptis dulu. lah. Skeptis dulu, semuanya skeptis dulu. Masukku kan orang yang masuk Pertamina tuh bukan orang yang remeh-remeh juga dong. Iya. Korupsinya aja bisa triliunan kan. Ya kan, maksudnya baru ketahuan setelah berapa tahun kan. Ya. Pintar kan mereka kan. Cuman moral kan urusan masing-masing nih. Ya itu udah nggak Itu usah. moral. Yang Tapi penting kerjanya dulu. tapi mereka ini lah pintar. Maksud aku ketika mereka tahu cuma 20 hari, tapi mereka perlu menyediakan ini setiap hari. Apakah mereka bakalan diam? Enggak dong. Nah, setidaknya yang bisa kita lakukan adalah cek dulu keadaannya. Di luar itu kayak mana? Kan kita tahu kayak Malaysia aja kesusahan loh tembus minyak mereka. Sampai kemarin ada berita juga yang dibangga-banggakan sama Malaysia. Mereka bisa nembus Oh, yang pemerintah Iran. Masyarakat muslim lewat. Iya, bisa ngelewatinnya. Karena Perdana Menterinya langsung nembak ke pemerintahan Iran. Mereka aja bangga luar biasa tuh ketika hal itu terjadi. Yang kita nggak ada loh pemberitaan yang bisa tembus, padahal maksudnya nggak ada yang membanggakan itu. Kayak hal biasa aja. Ada Bahlil kemarin. Iya. Baru. Iya, cuman masyarakat kita nggak ada. Hebatnya. Malaysia membanggakan loh itu. Iya, karena udah apa sih ini pemerintah. Indonesia kayak oh ya udah, memang kewajibanmu. Bare minimum lah. Tapi kan enggak bare minimum loh. Barang itu Iya. untuk meluluskannya itu Cuman ini orang kan kalau udah benci tuh ya gitu. iya. Jadi bias kan. Bias banget. Ketika kita udah skeptis, udah benci sama orang, benci sama pihak. Yang pasti kita lihat dulu tuh pasti yang jeleknya dulu sebelum kita ngeliat yang bagus. Menurut aku ketika ada berita Indonesia bisa meneluskan minyaknya itu dari Selat Hormuz. Hormuz. Apa Iya, sih? iya, Hormuz. Hormuz kan. Takut salah sebut. Kalau Selat Hormuz itu udah termasuk prestasi loh. Prestasi. Karena operasional kita lebih banyak loh daripada negara lain. Kita bandingkan dengan Jepang aja tadi. Jepang itu loh yang pakai mobil bisa dihitung. Nggak seramai orang Indonesia yang pakai motor loh. Motor kita lebih banyak lagi. Iya. wih padat. Kecuali kita dibandingkan dengan Cina. Cina ramai loh yang pakai motor. Ya orang Pakai mobil, pakai motor ramai loh. Padahal transportasi mereka aman loh. Kita loh lebih ramai. Transportasi umum kita cuma di kota-kota besar. Kota-kota kayak biasa jauhnya lah. Pontianak aja bingung loh nyari transportasi umum. ya langsungnya kurang. Susah. Ibu kota Kalbar loh, susah kita nyari transportasi umum. Tapi Cina pun sekarang udah ke listrik nggak sih? Ya, mereka juga udah ngalihkan ke listrik kan. Banyak. Jadi pengurangan operasional itu berkurang setengah istilahnya. Untuk bensinnya cuma bensin generatornya. Ya mereka ada alternatif lah. Iya, betul. Sedangkan kita loh masih bensin tuh masih hal utama. Orang nelayan pakai bensin. Oh ya. Kita naik motor, orang naik mobil.
bis bulan Lebaran banyak yang mudik, Banyak mudik. makin ketergantungan sama Makin hal jadi. itu, makin jadi. Menurutku Pertamina itu sudah bangsi juga untuk Lebaran sama untuk setelah Lebaran. Cuman perang ini kan bukan sesuatu yang bisa dikendalikan sama negara kita. Walaupun presiden kita berusaha dan yakin mampu mengurusnya itu. Dan ada yang bilang kenapa Iran nggak ngasih jalan tuh karena kita masuk BOP. Ya betul. Kita masuk BOP. Ini loh, Indonesia itu posisinya merasa mampu di 12 kita. Iya. Ya, Jadi sombong gitu ya kan. karena non-blok. Non-blok, iya non-blok. Sekarang masih nggak sih dipertanyakan? Jatuhnya dua-duanya gerak, Pak. Kalau dulu Sini, kan blok sini. kita nggak ikut dua-duanya. Iya kan? Sekarang gitu mah. Ikut dua-duanya. Pertanyaan kan kita. Kau ke mana nih? Aduh, dua-duanya lah ambil lah. Iya. Serakah. Kita memang gini ya. Indonesia tuh memang settingan orangnya serakah. Ya. Pulau semua diambil. Serakah atau pragmatis, Pak? Lebih serakah kalau Lebih serakah. Kalau Papua pragmatis kan lihatnya gitu. Papua dari awal nggak mampu diurus tapi tetap mau diambil Indonesia. Oke. Timur Leste sampai bermasalah masih mau diambil juga. Padahal dari awal mereka bisa lah sendiri. Tapi pertanyaannya, selama ini Indonesia cuma ngurus di Jawa. Iya. Dan Papua pun kan yang kenapa dipertahankan kan karena hasil itunya kan. Iya. Karena kalau menurutku karena kita punya semuanya, jadi terlalu sombong untuk bisa ngurus semuanya. Nah, Lihat sekarang kita karena kebanyakan nggak ada yang kurus. pindah ke IKN. Nggak kayak IKN. Nah, IKN juga kan proyek terlalu ambisius yang tanpa memikirkan kemampuan diri sendiri. Ya, cuman ya tetap jalan aja. Ya emang jalan. Jalan sih ya. Emang jalan. Aku kalau Kemarin ada masjid yang episode IKN menyelenggarakan sholat Idul Fitri, Pak. yang jelas Tahun ini. kalau jalan karena untuk wisatanya Wisata jalan, ada. Pak. Baru tahu soal beritanya hilang. Beritanya hilang. Ya beritanya kurang lah. Beritanya hilang. Cuman aku punya kawan itu lah di sana lah. Di Kerja di sana. Kerja di IKN. Emang di IKN-nya kan. Terus Lihat, aktif kok kotanya Wih, aktif kok. untuk wisata. Ya isinya ya karyawan. Belum lah, belum dibuka umum. Belum. Paling cepat lah 15 tahun. Ya, Buka sebuah kota besar 15 tahun tuh paling cepat. udah Gibran tuh. Ada Jan Etes. Etes udah nyalon tuh. Jangan berharap. Loh. Benar nggak bohong? Dan atas. Jangan. Lanjut lagi. Nah, karena tadi udah masalah nih kan, akhirnya Pemda itu kan turun tangan tuh. Ya, Pertamina turun tangan. Nah, ada dua kabupaten yang menerapkan kebijakan pembatasan. Singkawang sama Bengkayang. Ini yang baru nih. Oh, yang baru terdaftar nih, Ya. yang baru terberitakan misalnya. Akhirnya marahlah Mendagri. Tito nih, kenapa harus dibatasin? bentar, nih ya. Jangan dibatasin biar nggak ada antrian panjang katanya. Ini bapak nih yang membatasi nih. Dia tahu keadaan nggak sih? Loh. Yang di mana di Singkawang sama Mendagri. Mendagri nih. Ya kan nggak tahu, Pak. Ya, Kan tahu pusat. Jawa kan aman-aman aja. Ya, makanya itu benci orang komentar tapi nggak tahu keadaan lapangan. Nama orang pusat. Pusat. Bukan kan pembatasan karena memang barangnya nggak ada. Itu makanya. Masa Gia dibatasi karena barangnya ada? Kan nggak ada barangnya. Aneh. Terus kayak mana komentar Bapak Mendagri? Nah itu tadi batasi kenapa? Siapa Biar mereka? nggak. Hah? Siapa mereka? Siapa mereka? Bukan siapa mereka. Kok sok tahu ini? Ini kayaknya briefingnya kurang bagus nih, datanya kurang nyampe nih. Harusnya lengkap dulu datanya, baru dia bisa Dia komentar. bilang katanya nggak. Kenapa harus dibatasin? Tuh lihat antriannya panjang katanya. Harusnya jangan batasin, tapi ada yang bilang setelah edaran ini dicabut lancar katanya. Tah, gimana maksudnya? Aku juga tak tahu karena lancar karena setelah itu Lebaran dan nggak ada yang antri lagi. Ya karena lebaran orang trempo kayaknya. Orang milih trempo Udah daripada dapat ngantri. bensin juga kan? Ah. Langsung tuh di hari Lebaran di hari H
pada sepi pak. Ya iyalah. SPBU. Lebih mending pilih jalan kaki ke masjid lah daripada naik motor. Bensinnya nggak ada. Yang penting sholat. Aneh Itu. Kayak mana sih orang-orang ngelihat keadaannya loh, nggak memungkinkan untuk nggak dibatasi. Karena balik lagi mental kita ini banyak mental pelanggar masyarakatnya. Giliran lihat ada peluang, oh bisa nih dijual nih, Iya. bisa nih Ditibur. Aku juga ada dapat info yang orang sekitar sana kemarin, eceran sampai 50.000 1 liter. Ya. Ada. Itu, wah 50.000 1 liter ya. Padahal kalau kita beli ke SPBU 10.000, 12,5. Ah, 5 kali lipat 13 lah kalau udah. Nah, itu kayak mana ya bentuknya ya? Memang barangnya nggak ada, bukan nggak mau. Menurut aku ya dari pertanyaan bukan nggak mau ngasih, memang nggak ada. Cuma balik lagi ekonomi Pak. Iya, kalau misalnya nggak ada perang, mungkin bisa seperti tahun-tahun sebelumnya kalau menurut aku. Karena kan itu hal yang udah tiap tahun ya, sudah pasti ada mitigasinya, udah hafal kan maksudnya mereka. Sedangkan perang ini kan nggak ada pemberitahuannya, nggak ada. Harusnya mereka menyiapkan untuk bulan depan, sekarang ada perangnya, kehambat. Seminggu aja kehambat itu bisa 2 bulan kita nggak dapat apa-apa. Yes. Bentuknya gini, sekali di point of view punyaku, masyarakat merasakan dampaknya, pemerintah nggak tahu isinya. Yang berusaha cuman perusahaannya, Ya BUMN. yang berusaha cuma perusahaannya, pemerintah sok-sok tahu, masyarakat cuma bisa protes. Iya. Sesuai tugasnya masing-masing aja. Memang itulah peran kita masing-masing. Masyarakat protes, pemerintah sok-sok tahu, perusahaan yang ngerjain. Nggak bisa juga kita perang sebanyak apapun. Bensinnya memang nggak ada. Nggak ada. Stok terbatas. Dan stok terbatas. Yang kita bisa lakukan adalah adaptasi dengan apa keadaan yang terjadi. War bensin. Pengen pindah ke Iran biar bisa mandi bensin. Nah, kita inilah Arab Iran sampai mandi-mandi loh bensin. Saking banyaknya ya. ngolok. Nyuci motor pakai bensin loh mereka. Anjir itu kena potong rokoknya. Tapi sebelum perang ya. Sebelum perang. Setelah perang kan kilang minyak mereka kena tembak. Hancur. Nah, terus bensin dah. Gimana? Ini bensin dah kan? Udah ya. Selesai. Karena udah mulai stabil. Ya stabil lagi lah. Jadi orang cuman protes pas nggak ada aja. Nggak ada. Pas ada sih biasalah hidup. Gitu. Kan karena emang pas kemarin tuh Ya. liburan segala macam. Momennya itu pas semua. Demandnya tinggi. Demandnya tinggi, permintaan demandnya memang tinggi-tingginya dan keadaannya terhambat. Itu jadi ada panic buying. Iya. Masuk akal. Masa Cuman kayaknya bukan situasi yang nggak bisa dikendalikan lah sepertinya. Mungkin ini pemerintah aja yang nggak tahu semua cara ngurusnya. bukan sih, lebih kayak PR mereka. Iya. Yang dari dulu kita tuh PR mereka nih. Yang hancur. Iya pertanyaan. Next. Boleh. Ayo next. Oke, next.